Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anas Fazrul Faras, NIM 23050510, dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman, Prodi Ilmu Komputer, Universitas Syed Madani. Materi yang akan saya bahas ada 6, yaitu yang pertama, konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman, yang kedua, struktur dan sintaks dasar, yang ketiga, logika pemrograman dasar, yang keempat, from dan input pengguna, yang kelima, struktur kontrol, if, else, dan switch, dan yang terakhir, ada perulangan dan pengolahan data. Materi yang pertama yaitu konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Konsep dasar pemrograman adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam menulis dan memahami sebuah program. Konsep dasar pemrograman ini sangat penting bagi pemula karena menjadi fondasi untuk memahami dan mengembangkan keterampilan pemrograman yang lebih kompleks. Di sini ada contoh kode dalam bahasa Python. Di baris pertama ada nama ini adalah variabel. Lalu Anas Fazrul Faras ini adalah isi atau stringnya. Di baris kedua ada print. Print ini untuk menampilkan output. Lalu mengapa saya memilih bahasa Python? Karena yang pertama mudah dipelajari dan dipahami karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dibaca. Lalu yang kedua ada bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari web development hingga AI. Lalu materi selanjutnya ada struktur dan sintaks dasar. Struktur dasar Python adalah kerangka yang membentuk sebuah program Python. Sintaks Python adalah aturan-aturan yang harus diikuti saat menulis kode Python. Di sini ada contoh sintaks menggunakan bahasa Python. Di sini ada print. Print ini digunakan untuk menampilkan teks atau nilai dari variabel ke output. Lalu hello world ini adalah teksnya atau nilai dari variabel tersebut. Nah, maka output yang dihasilkan yaitu hello world karena hello world sendiri adalah nilai dari variabel tersebut. Materi selanjutnya yaitu logika pemrograman dasar. Konsep logika pemrograman adalah dasar dari bagaimana program komputer membuat keputusan dan menjalankan perintah berdasarkan kondisi tertentu. Logika sangat penting dalam pemrograman karena logika adalah fondasi dari setiap program. Tanpa logika yang kuat, program tidak akan berjalan dengan semestinya. Di bawah ini ada contoh logika dalam menggunakan bahasa Python. Di sini ada umur sama dengan 18. Umur ini adalah variabelnya dan 18 adalah isi atau nilai dari variabel tersebut. Lalu di bawah ada if umur lebih dari sama dengan 18, print Anda sudah dewasa, else print Anda belum dewasa. Ini artinya jika umur lebih dari sama dengan 18, maka outputnya adalah Anda sudah dewasa. Dan jika tidak, maka outputnya adalah Anda belum dewasa. Karena nilai variabel tersebut adalah 18, maka kondisinya adalah true. Jadi output yang dihasilkan adalah Anda sudah dewasa. Selanjutnya, form dan input pengguna. Di sini ada cara membuat form. Yang pertama, buat tag form. Tag ini untuk menandai awal dan akhir dari sebuah form. Yang kedua, tentukan atribut action dengan menentukan halaman atau script yang akan memproses data setelah form dikirim. Yang ketiga, tentukan metode pengiriman data atau atribut method. Biasanya menggunakan get atau post. Lalu yang keempat ada masukkan elemen input. Elemen ini digunakan untuk berbagai jenis input pengguna seperti teks, password, checkbox, radio button, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada tambahkan button submit. Tombol ini digunakan untuk mengirimkan data form. Selanjutnya ada contoh kode input pengguna.
dalam menggunakan bahasa PHP. Di baris pertama ada form action submit.php. Ini untuk menentukan file PHP yang akan memproses data form setelah dikirim. Lalu ada method post untuk mengirim data form menggunakan metode post. Lalu selanjutnya ada onSubmit return validate form untuk memanggil fungsi JavaScript. Lalu selanjutnya ada username input type text name username. Lalu selanjutnya ada nama produk input type text. Lalu selanjutnya ada email input type email. Selanjutnya ada password input type password ID password name password. Lalu selanjutnya ada type submit. Type submit ini untuk mengirim form. Lalu di bawah ini ada script dari JavaScript. Di validate form ini untuk fungsi yang dijalankan JavaScript sebelum pengiriman form. Lalu ada dokumen get element by ID untuk mendapatkan nilai dari input password. Lalu selanjutnya ada password length kurang dari 6. Ini untuk memeriksa apakah panjang password kurang dari 6 karakter. Dan jika kurang, maka ada alert. Alertnya adalah password harus memiliki minimal 6 karakter. Lalu ada return false, mencegah pengiriman form jika validasi gagal. Return true untuk mengizinkan pengiriman form jika itu berhasil. Lalu selanjutnya di sini ada baris if, iset, post, username. Baris ini untuk memeriksa apakah data dengan nama username telah dikirim melalui metode post. Jika data ada, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Dan di sini ada name HTML special charge. Baris ini untuk mengambil data yang dikirim dari formulir dan menyimpan dalam variabel. Fungsi HTML special charge ini digunakan untuk mencegah serangan XSS dengan mengonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Lalu di sini ada tampil. Tampil ini untuk membuat string yang berisi data yang diambil dari formulir dan menyimpannya dalam variabel tampil. Data ditampilkan dalam format HTML dengan tag BR untuk membuat baris baru. Lalu di sini ada else. Else ini jika kondisi if tidak terpenuhi, artinya formulir belum dikirim. Kode di dalam kurung awal ini akan dijalankan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada echo tampil. Di sini untuk mencetak isi variabel tampil ke halaman web. Selanjutnya ada struktur kontrol if, else, dan switch. If ini digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika suatu kondisi bernilai benar atau true. Di sini ada contoh if menggunakan bahasa PHP. Umur sama dengan 18. Umur ini adalah variabel dan 18 ini adalah nilai atau isi dari variabel tersebut. Lalu di bawahnya ada if umur lebih dari sama dengan 17, Eko Anda sudah cukup umur untuk memiliki SIM. Ini artinya jika umur lebih dari sama dengan 17, maka output yang dihasilkan adalah Anda sudah cukup umur untuk memiliki SIM. Lalu selanjutnya ada else. Else ini digunakan bersama if untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi pada if bernilai salah atau false. Lalu contoh else-nya sendiri, di sini ada if umur lebih dari sama dengan 17, maka Eko Anda sudah cukup umur untuk memiliki SIM. Dan else
Eko, Anda belum cukup umur untuk memiliki SIM. Ini artinya jika umur lebih dari sama dengan 17, maka outputnya adalah Anda sudah cukup umur untuk memiliki SIM. Jika tidak, maka outputnya adalah Anda belum cukup umur untuk memiliki SIM. Lalu selanjutnya ada struktur control switch. Switch ini digunakan untuk mengecek nilai suatu variabel terhadap beberapa kemungkinan nilai secara efisien. Di sini kita membuat sebuah variabel bernama hari. Hari ini nilainya Senin. Switch di sini digunakan untuk memeriksa nilai dari variabel hari. Jika nilai hari sama dengan Senin, maka kode di dalam blok case ini akan dijalankan. Jika kondisi case terpenuhi, maka pesan hari kerja akan ditampilkan di layar utama. Lalu kata kunci break ini digunakan untuk menghentikan eksekusi switch case setelah menemukan kasus yang cocok. Jika tidak ada kasus yang cocok atau jika tidak ada break, maka program akan terus-menerus mengecek kasus-kasus berikutnya meskipun sudah menemukan kasus yang cocok. Lalu selanjutnya ada contoh kode sederhana berdasarkan input pengguna. Di sini ada nilai float input, masukkan nilai angka. Lalu di sini ada if nilai lebih dari sama dengan 90. Ini artinya jika nilai yang dimaksudkan pengguna lebih besar atau sama dengan 90, maka program mencetak nilai Anda A. Tapi jika nilai Anda lebih besar atau sama dengan 80 tetapi kurang dari 90, maka program akan mencetak nilai Anda B. Lalu selanjutnya, jika nilai Anda lebih besar atau sama dengan 70 tetapi kurang dari 80, maka program akan mencetak nilai Anda C. Lalu jika nilai Anda kurang dari 70, maka program mencetak nilai Anda kurang dari C. Lalu selanjutnya ada perulangan dan pengolahan data. Perulangan dalam pemrograman adalah proses menjalankan blok kode berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan ini sangat membantu dalam pengolahan data karena memungkinkan kita untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan memproses sejumlah besar data dengan efisien. Di sini ada contoh perulangan. I sama dengan 1. Baris ini menginisialisasi variabel I dengan nilai 1. Selanjutnya baris while I kurang dari sama dengan 10. Baris ini memulai perulangan while yang akan terus berjalan selama kondisi I kurang dari sama dengan 10 terpenuhi. Di dalam perulangan, baris print ini mencetak nilai I saat ini. Setelah mencetak nilai I, baris terakhir ini menambahkan 1 ke nilai I dan memastikan bahwa perulangan akan berakhir setelah I melebihi 10. Lalu akan menghasilkan output yang seperti ini. Begitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.